Eh, Baik, selanjutnya sidang pemeriksaan terhadap gugatan yang dilakukan oleh Rudi. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan tergugat siapa yang mewakili? Terima kasih Yang Mulia, tergugat diwakili oleh Mustafa dan Ibu Hani. Ya, penggugat silakan. Terima Yang kasih Yang mewakili. Mulia. Kami Ya, penggugat dari saya Fungsiawan, kuasa hukum, dan Pak Sujono, kuasa hukum. Terima kasih Yang Mulia. ya, perlu majelis sampaikan bahwa persidangan kali ini ada pergantian sementara ya dari Pak Gaus Sitompul menjadi Pak Ahmad Hidayat ya untuk sementara karena uh, panitera pengganti yang biasa sedang berhalangan untuk hadir pada hari ini ya, mudah-mudahan para pihak menjadi maklum ya. Jadi ini sidang yang ketiga ya. Ini majelis mau bertanya dulu sama tergugat apakah ya yang kemarin itu sudah diperbaiki surat tugas bagaimana? Sudah Yang Mulia, Ya, sudah, dengan surat kuasa khusus Yang Mulia. sudah sesuai ya. Uh, Bagaimana penggugat? Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin kami akan menanggapi, mungkin dimulai dari Bapak Sujono. Terima kasih Yang Mulia. Oh gitu, Ya, ya. Silakan. oke. Terima kasih waktunya. Yang terhormat majelis yang kami ini muliakan. Setelah melihat surat kuasa yang diupload di Iteskop, kami menilai, ini mohon maaf kepada tergugat, kami menilai surat kuasa itu masih cacat formil. Jadi kami masih belum bisa menerima surat kuasa tersebut karena kami melihat itu masih tidak sah. Ini kami sebutkan beberapa alasannya. Mungkin mohon tergugat bisa simak ya. Pertama, berdasarkan KEP 305 itu kewenangan yang diberikan kepada Kepala KPP hanya terbatas untuk penerbitan SPHP. Sebagaimana dalam lampiran huruf X angka 45. Kalau kita lihat di lampiran huruf X angka 45, itu memang benar. Kewenangan untuk menerbitkan SPHP itu diberikan kepada Kepala KPP. Tetapi kewenangan yang dilimpahkan itu tidak mencakup kewenangan untuk mewakili Direktur Jenderal Pajak dalam proses peradilan di pengadilan pajak. Pejabat yang diberikan wewenang untuk menghadiri sidang ini, mewakili Dirjen Pajak dalam peradilan ini, ada dua di sini. Pertama, Direktur Keberatan dan Banding. Itu Bapak bisa lihat di lampiran huruf J, angka 1 dan 2, serta lampiran huruf K, angka 1. Lalu pejabat kedua adalah Kepala Kanwil DJP. Dan ini bisa Bapak lihat di lampiran huruf V, Victory ya, huruf V, Victory, angka 41, 42, dan 48. Jadi berdasarkan KEP tersebut, kami simpulkan, tidak terdapat delegasi eksplisit dari Dirjen Pajak kepada Kepala KPP untuk bertindak sebagai pemberi kuasa dalam konteks peradilan. Kepala KPP hanya pelaksana teknis dalam penerbitan SPHP, bukan pihak yang sah secara hukum untuk memberikan kuasa dalam persidangan. Itu pertama. Dan lebih jelasnya nanti Bapak bisa lihat di KEP ya, di matris yang saya sebutkan tadi. Lalu yang kedua, berdasarkan SEMA nomor 6 tahun 94 dan doktrin hukum acara, ya mungkin ini dipakai oleh semua pengacara, praktisi hukum yang ada di Indonesia, bahwa di dalam surat kuasa itu harus menyebutkan dengan jelas pengadilan yang berwenang secara kompetensi absolut maupun relatif.
Di dalam surat kuasa yang ditampilkan itu tidak ada. Itu ditujukan kepada pengadilan mana. Kita bersidangnya di mana kewenangan itu diberikan. Siapa yang berhak mengadili sengketa ini. Jadi karena tidak disebutkan itu, membuat surat kuasa itu menjadi tidak sah secara hukum. Lalu yang ketiga, berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, ini sedikit agak aneh ya. Kenapa? Karena seorang bawahan memberikan kuasa kepada atasan. Ini baru kejadian di sidang ini, Pak. Jadi ini sangat aneh dan sangat langka gitu loh, kejadian yang sangat langka. Itu kalau hal itu dilakukan, ini beberapa aturan yang dilanggar ini. Struktur wewenang itu terbalik, di mana kuasa KPP memberikan kuasa kepada Kanwil. Ya. Hal yang kedua itu menjadi distorsi tanggung jawab hukum. Terjadi penyimpangan ya. Atasan tidak dapat dimintai tanggung jawab hukum atas keputusan teknis yang diambil oleh bawahan. Dan yang ketiga, cacat representasi hukum. Tidak dikenal secara doktrinal bahwa atasan bertindak mewakili bawahannya. Relasi komando itu bersifat top down, bukan dari bawah ke atas. Yang ketiga, cacat representasi hukum. Yang keempat, ultravirus dan inversi otoritas. Tindakan memberikan kuasa kepada atasan berada di luar kewenangan pemberi kuasa dan melanggar prinsip legalitas wewenang. Jadi surat kuasa ini menjadi cacat hukum substansial dan formil karena melanggar struktur kewenangan dan prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, surat kuasa ini kami menilai itu tidak sah secara hukum. Dan segala tindakan prosedural, argumentasi, atau pembelaan yang diajukan oleh kuasa tidak sah tersebut. Tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dikesampingkan. Dan yang keempat, kita lihat itu kop surat kuasa yang ditampilkan. Kop surat kuasa itu menggunakan kop surat Kanwil. Sementara beliau Pak Hadi Susilo itu adalah kepala KPP. Apakah kepala KPP tidak memiliki kop surat sehingga harus menggunakan kop surat Kanwil? Itu Pak. Jadi ada 4 poin di mana kamu melihat surat kuasa yang dikirim hari ini masih mengandung cacat formil. Demikian Majelis Hakim, terima kasih. Mohon izin Majelis Hakim, saya menambahkan Yang Mulia. Saya akan langsung share Yang Mulia mengenai surat tugasnya atau surat kuasa yang sudah diupload oleh tergugat. Jadi supaya kita semua tahu, inilah surat kuasa yang diterbitkan Yang Mulia oleh si tergugat ya, oleh tergugat atau kuasa hukum tergugat. Nah, jadi dari saya menambahkan bahwa ini akan jadi bahan tertawaan semua orang Yang Mulia, termasuk Majelis Hakim, termasuk kita semua di sini, termasuk juga para pengacara pajak dimanapun berada. Yang pertama adalah tadi sudah disampaikan oleh rekan kami mengenai kop surat. Kop suratnya adalah Kantor Wilayah Dirjen Pajak di Jakarta Barat ya. Padahal yang tanda tangan adalah Hadi Susilo. Hadi Susilo itu bukan kantor wilayah, bukan kepala Kanwil, yaitu satu cacat. Nah, kalau mau tetap dipaksakan Hadi Susilo, maka yang harus bertanda tangan adalah, yang harus kop surat adalah KPP ya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng. Kita lihat contoh aja nanti di objek sengketa kita. Objek sengketa kita adalah SPHP. Di SPHP itu yang paling bawahnya adalah si KPP ya, KPP Jakarta Cengkareng gitu. Itu satu mengenai kop surat tadi sudah disampaikan juga. Yang kedua adalah mengenai pemberi kuasanya. Pemberi kuasanya adalah salah di sini. Pemberi kuasanya bukan Hadi Susilo seharusnya. Harusnya adalah tergugat. Tergugat adalah Direktur Jenderal Pajak. Di sini sudah salah nih. Kemudian yang ketiga, atau begini, atau boleh Hadi Susilo, tetapi harus dijelaskan apa hubungan hukum antara
hadis susilo yang di sini dengan tergugat. Nah, di sini nggak jelas nih, sama sekali di sini tidak menyebutkan tergugat, tidak menyebutkan Direktur Jenderal Pajak, sehingga tidak jelas apa hubungan hadis susilo dengan tergugat. Ini sangat-sangat salah ya. Eh, Kalau di sini tanda tangannya Pak Farid, masih bisa diargumenkan. Masih bisa lah kita berargumen, kami ada cap loh, ada cap 305. Kalau Pak Farid yang tanda tangan, karena dia Kepala Kanwil. Tetapi kalau Kepala KPP ini sudah salah sampai ke ujung dunia, salah total, ini salah banget gitu Yang Mulia. Jadi tidak ada kewenangan apapun dari tergugat atau dari Jenderal Pajak, baik melalui cap 305 ataupun cap yang lain, untuk memberikan kewenangan kepada Hadi Susilo atau Kepala KPP untuk menandatangani surat kuasa ataupun surat tugas. Kemudian di sini juga kami sampaikan bahwa Hadi Susilo Kepala KPP tidak bisa dan tidak boleh memberikan surat tugas ataupun surat kuasa kepada atasannya, Farid Bahtiar, Kepala Kanwil, untuk bertindak untuk dan atas nama bawahannya, yaitu Kepala KPP. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sujono ya, ini kan dunia bisa terbolak-balik Yang Mulia kalau begini caranya. Bagaimana bisa? Ini contohnya ibaratnya seorang menteri digugat, kemudian dia memerintahkan presiden untuk mewakili dia di pengadilan, kan kacau balau dunia persilatan pengadilan ini Yang Mulia. Kemudian kami juga bilang masih ada kekurangan dokumen. Dokumen yang masih kurang adalah yang pertama adalah SK jabatan dari Hadi Susilo tidak disampaikan. Kemudian SK jabatan dari Dirjen Pajak yang terbaru yaitu Bapak Bimo yang belum diupload sampai sekarang. Kemudian juga kami butuh SK jabatan 7 orang penerima kuasa, kecuali Pak Farid kami sudah punya. Kalau yang 6 belum ada. Kemudian Yang Mulia, frasa, di sini ada frasa untuk dan atas nama pemberi kuasa di sini ya. Untuk dan atas nama pemberi kuasa, ini salah Yang Mulia. Orang yang hadir di sidang harus bekerja untuk dan atas nama tergugat, yaitu Direktur Jenderal Pajak, bukan untuk dan atas nama si Hadi Susilo, orang yang nggak tahu apa hubungannya dengan sidang ini Yang Mulia. Jadi ini adalah error Yang Mulia, error, dan kami mohon untuk diperbaiki kepada tergugat. Begitu Yang Mulia, mohon izin, terima kasih. Gimana tergugat? Kita mau dengar dulu. Ini komentarnya tergugat. Baik Yang Mulia, kami mendapatkan contoh ini dari kantor pusat untuk masalah hierarkinya dan kenapa bentuknya seperti ini. Mungkin kami minta waktu Yang Mulia untuk mengkonfirmasi ke kantor pusat alasan dari format yang ada yang dibuat dalam surat kuasa ini Yang Mulia, surat kuasa khusus Yang Mulia. Karena memang kami ini dari ND dari Direktorat Keberatan dan Banding Yang Mulia. Ya masa ND seperti begitu? Ini Untuk benar nggak alasan ND-nya seperti begitu? ada, nanti kami bisa lampirkan Yang Mulia untuk Enggak, kemarin kan udah dikasih contoh sama penggugat, ya kan? Masa itu yang kasat mata sekali Kepala KPP memberikan kuasa kepada Kanwil, gimana ceritanya? baik Yang Mulia, kami minta waktu untuk Ya perbaikilah menanyakan. dulu, ya kan? Baik Yang Mulia, kami perbaiki. Iya, mau diperbaiki kan? Iya, coba lebih teliti Ya, lagi Mulia. lah. Kan di kantor pusat ada itu, Biro Hukum, ya kan? Benar Yang Mulia, benar. Masa bikin seperti begini? Salah bikin surat kuasa, kan biasa. Memang ada beberapa format Yang Mulia memang sesuai dengan yang menerbitkan surat keputusan atau surat yang dari KPP Yang Mulia. Ya mana ada kalau format seperti ini, masa ada contohnya? Ya ini penggugat juga kan bilang tadi, ini gimana? Ya perbaiki dulu ya. Minta waktu Yang Mulia. Tadi itu udah dicatat belum tuh poinnya? Sudah Yang Bukan, Mulia. kalau bisa tolong dikasih catatan lagi deh sedikit ya. Baik Yang Mulia. Yang untuk itu nggak penggugat ini, yang Oh tadi ya, baik. itu mungkin Baik, perlu, Pak. iya, iya kan? Baik Tapi Pak, yang ini supaya kasat mata itu iya.
Ya, oke. Terima kasih yang terhormat majelis atas waktunya. Mungkin saya meresume beberapa ini supaya menjadi perhatian tergugat dalam memperbaiki surat kuasa. Eh, Hal yang kami persoalkan pertama tentang CAP 305. Sesungguhnya Hadi Susilo itu tidak ada kewenangan untuk memberikan surat kuasa di dalam CAP itu sendiri. Ya, kami tadi menyebutkan ada 2 pejabat yang diberikan kuasa untuk mewakili dalam persidangan. Itu adalah Direktur Keberatan dan Banding dan satu lagi Kepala Kanwil DJP. Itu 2. Eh, Lalu hal yang kedua adalah tentang kompetensi absolut atau relatif. Itu tidak disebutkan dalam surat kuasa, itu nggak ada. Kita ini surat kuasa ini ditujukan ke pengadilan mana? Nah, ini kesalahan yang sangat fatal itu. Dalam surat kuasa kalau tidak menyebutkan itu di dalam doktrin yang dibuat oleh Pak Profesor Yahya Harap itu disebutkan. Salah satu syarat surat kuasa itu harus seperti itu, menyebutkan pengadilan yang berwenang. Lalu yang ketiga tentang di mana seorang bawahan memberikan kuasa kepada atasan. Ini melanggar hukum administrasi negara dan hierarkis ya. Berarti ceritanya anak buah boleh memerintah atasan. Nah, itu Kan nggak begitu. Nggak begitu Pak ya kan harusnya kan. Lalu yang keempat permasalahan itu. Jadi kalau memang Hadi Susilo ya pakailah kop surat KPP. ya, Tapi di situ tapi kan nggak bisa juga. ya nggak bisa juga Pak, banyak yang ini cacat formil. Jadi kami menilai ini harus diperbaiki, nggak ada jalan lain Pak. Ya. Terima kasih. Ya, udah dicatat ya. Izin Ya. Yang Mulia. Sudah yang mulia. Bukan? Ya, Izin menambahkan sedikit Yang Mulia. Jadi saya bersimpati dengan Bapak Muhammad Sofa dan Ibu Hani ya. Jadi sepertinya sangat-sangat kesulitan, sangat-sangat tergencet ini. Jadi ini sepertinya tiba-tiba aja ada arahan, ada surat dari kantor pusat, dia nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba begini, dia tahu ini bakal error, tapi dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Pihak kantor pusat juga tidak memberikan dasar hukum, tidak memberikan penjelasan apapun. Kalau bisa nih, saya cuma mengusulkan kepada Pak Muhammad Sofa, tegas aja kepada kantor pusat. Saya ini mau mewakili siapa? Kalau saya mau mewakili tergugat, saya harus dapat surat kuasa dari tergugat, yaitu Direktur Jenderal Pajak. Kalau nggak ada surat kuasa dari Jenderal Pajak, saya tidak mau hadir. Gitu aja, harus berani tegas, Pak. Kalau nggak begitu, Bapak akan digencet terus nih sama kita. Ini akan kesulitan gitu loh, Pak Muhammad Sofa, Pak Bu Hani, harus berani, harus tegas. Bilang aja ini perintah majelis hakim. Saya ini mewakili siapa? Kalau saya mewakili tergugat, ya udah surat kuasa harus dari tergugat. Masa dari Hadi Susilo kasih kepada kepala bosnya si Farid Bahtiar akan jadi kacau balau, akhirnya sidang tertunda lagi. Akhirnya kami jadi kesulitan lagi. Ngomong begitu ya kepada kantor pusat. Sangat simpel ya, kasih dia video YouTube kita ini supaya bisa terang benderang gitu. Ini salah total ini dari kantor pusat ya. Bukan salah Pak Muhammad Sofa ini, karena nggak tahu apa-apa ini. Dari kantor pusat ini bisa bikin surat begini kacau balau. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih tergugat. jadi kita perbaiki dulu lah itu ya. Ini bagaimana mau sidang seperti begini ya. Jadi kita tunda nanti sidang tanggal 14 Agustus ya. Jadi ini masih berita surat tugas ini ya, surat apa itu ya. Coba tolong ya kalau perlu libatkan itu Pak Mustafa ini di mana? Di Kanwil atau di Kanwil yang mulia. ya, coba bicara juga sama Kanwilnya deh, ya. Itu kalau bikin surat tugas, ya masa KPP gitu memerintahkan Kanwil. Ini kan udah parah. Baik yang mulia. Iya, ya. Itu tolong di kantor pusat ada kok biro hukum. Ya, begitu dulu ya. Itu pemohon ya. Terima kasih Yang Mulia. Ya, terima kasih Yang Mulia. Ya, kita akan sambung 14 Agustus 2025. Ya.
dengan berakhirnya pemeriksaan terhadap gugatan Saudara Rudi, maka dengan mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, sidang pemeriksaan pada hari ini, Kamis tanggal 31 Juli 2025, majelis nyatakan ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih.